Welcome back to Azmio channel. So hari ini saya akan bawa beberapa kisah seram dari sumber yang ini saya ada tulis di description. Kamu boleh baca di sana juga. And sebelum saya mulakan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini karena subscribe itu amat berharga bagi saya. Oke, kalau kamu ada cerita seram, kamu boleh kirim ke email yang ini. Nanti saya akan bawakan di video akan datang. Oke guys, without any further ado, let's get into the story. So, cerita yang pertama ini adalah korban tumbal. Dimana kita tahu korban itu adalah sebuah tumbal. Jangan tanya saya, kamu Google nanti ya. So, cerita ini benar-benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. So, hidupnya selalu dalam kekurangan, tapi dia wanita yang tidak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumah. Alhamdulillah, dagangannya laris, tapi sejak itu sakitnya malah makin parah. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari bawah private dia. Ya, seperti seorang yang datang kotor dan perutnya sering sakit-sakitan. Jadi dia cobalah untuk berobat, pergi dokter dengan melakukan USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya, tapi dia senang waktu tahu kalau ternyata dia sedang hamil. Dia tidak percaya saat dia melihat foto USG. So, foto USG ini adalah macam scan. Bila seseorang itu hamil, dokter tu akan scan guna satu alat ini, so nampaklah itu baby di dalam, dan dorang print tu gambar, dan itulah yang kamu akan bawa-bawa sebagai kenangan. So, saya bilang ini aneh. Kenapa ini aneh? Biasanya USG kandungan di awal kehamilan gambarnya bulat, ya, tapi ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli test pack. Jadi dia tes, hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama juga, negatif. So, sejak itu dia mulai pergi berobat ke orang yang orang yang pintar lah, seperti macam yang pandai berobat tuh. Jadi seseorang kakek itu bilang dia telah disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa enakan. So, dia merasa tambah baiklah. Tapi itu tidak langsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Datang lagi penyakit yang sama, dan dia kembali mengeluarkan darah dari perutnya yang semakin sakit. So, dia pergilah berobat ke tempat lain, orang pintar juga jawabannya itu cukup mengerikan lah. So, adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang ada di dalam perutnya adalah bayi ular. Ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suami dia. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat mengulai adik saya. Maaf, ini bukan cerita porno ya guys, tapi ini kenyataan. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan, dan mungkin Anda juga kalau melihatnya akan tergoda ya guys. So, dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan persugihan, dan adik saya adalah calon korbannya sebagai korban tumbal persugihan.
So benda ini sebenarnya salah ya, melakukan pesugihan ini demi untuk uang, harta di dunia ini yang kamu tidak boleh bawa ke alam sana ya guys. Mengorbankan nyawa orang lain, hukumnya fatal. Nah, masing-masing agama tahu lah ya. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semuanya bungkam. Tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana, semua korbannya adalah wanita muda umur 20 hingga 35 tahun. So, ini penulis dia ialah Ainun Marlina, sumber dari cerita mistis.com. Sangat seram ya cerita dia guys. Kalau boleh pengajaran dia di sini guys, walau sesusah apapun kita, jangan pernah kita melakukan hal yang tidak baik, melanggar hukum agama masing-masing. Karena tidak ada Tuhan yang mengajar kita untuk berbuat jahat. Betul kan tidak? So guys, untuk cerita yang kedua ini adalah teror ludah pocong. Ya, teror ludah gula-gula. So Desi dan Bina, bukan nama sebenar, adalah perawat baru di rumah sakit terseram di kota J. Kota apa? Nggak bisa ngomongnya. Sudah puluhan kali mereka mendengar cerita hantu tentang rumah sakit tersebut dari kawan-kawannya. So, namun karena mereka berdua sangat cuek, mereka tidak mudah percaya. So, dengan perkataan mudah mereka kurang percaya dengan benda-benda yang sebagian rupa ya guys. Ketika Desi bertugas malam hari, datang seorang pria dengan wajah pucat. Desi berpikir kalau orang itu sedang sakit parah. Dia tak uzon. Kalau aku rasa pelik data ya guys. Saat Desi memanggil dokter, tiba-tiba orang tersebut menghilang. Kemana dia tuh? Kamu lihat di mana, Des? Orang itu udah nggak ada, kata dokter Ridwan. Masa sih dok? Tak ada di depan, sudah pulang mungkin ya, jawabnya Desi. Memasuki jam pulang, Desi menemukan ludah di lantai ruang paketnya ya. Jadi dia pun nekat untuk membersihkan dengan ketus sambil berpikir siapa yang melakukan perbuatan jorok tersebut. Setibanya di kos-kosan, Desi bercerita pada Bina tentang pasien yang tiba-tiba hilang itu. Jangan-jangan kata Bina pasien itu adalah itu. Ya. Saat Bina ingin ke kamar mandi, dia menemukan ludah yang sangat banyak di kloset. Padahal Desi saat itu belum masuk ke kamar mandi. Dia juga merasa tidak pernah meludah. Siapa sih ngeludah di kamar mandi gue? Lo ya Des, tanya si Bina. So, mendengar itu Des tercengang. Dia teringat dengan ludah di lantai rumah sakit. Dia juga melihat ludahnya itu di bawah kasur hingga ke dekat pintu kloset. Dekat dengan pintu kos-kosan dorang. Tanpa pikir panjang, si Desi ini pun buru-buru mengajak Bina keluar. Namun saat mereka membuka pintu, sosok itu dengan wajah seram berdiri di depannya. So, gula-gula itu ya, meludah dengan mata yang melotot. Desi pun pingsan sedangkan Bina berteriak histeris sambil pergi meninggalkan Desi yang tergeletak di depan kos-kosan. Pasti lo ninggalin temannya, bisa-bisanya lah. So guys, itu cerita yang kedua. Nah, pendek saja.
Sebab yang first tu pun panjang. Saya cuma tercengang di sini. Kau bisa gula-gulanya ngeludah ya. Gula-gula tu ini arti dia ya. Nama sebut sebab saya seorang-seorang kat rumah ni. Oke guys, itu saja untuk video kita hari ini. Kalau sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu ada cerita seram, kongsikan ke email yang ini. Nanti next time saya akan baca di video akan datang ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Nanti saya sedih ya guys. Kok bisa sedihnya? So guys, bye bye. See ya. And